Kembali kami informasikan, Ibu dan Bapak yang berbahagia, mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker. Mohon izin untuk para pendamping, tim media, Ibu dan Bapak, untuk menyesuaikan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon izin Ibu dan Bapak, para tim dokumentasi dan tim media,
Acara akan segera kita mulai. Kembali kami himbau Ibu dan Bapak, para tamu undangan dan para pendamping untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap menggunakan masker. Mohon izin untuk para pendamping untuk menempati tempat masing-masing Ibu dan Bapak, karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Barat. Yang kami hormati Kapolda Jawa Barat, Sekda Provinsi Jawa Barat, anggota Forkopimda Jawa Barat atau yang mewakili, Bupati dan Wakil Bupati Subang beserta istri, Bupati Wali Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili, Forkopimda Kabupaten Subang, Ketua LPTK Jawa Barat, Ketua LPTK Pusat, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini Jumat 4 September 2020 bertempat di halaman kantor Bupati Subang, kita dapat hadir dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020, mewujudkan generasi Qurani Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara
marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak, juara 1 internasional di Malaysia tahun 2008, dan Ustadz Zainal Abidin, juara 1 internasional di Turki tahun 2016. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan Mas Musabakoh Tilawatil Quran. Sabaqat tilawatil Quran pancaran ilahi cinta pada Allah Nabi dan negara wajib bagi kita limpah ruah bumi Indonesia adil makmur sentosa badatun thayyibatun walaupun ghafur pasti terlaksana Musabaqah tilawatil Quran agung wahyu kalam Tuhan Pancasila sakti dasar Indonesia pujaan bangsaku kemarifan tanah air kita aman damai sentosa badatun thayyibatun walaupun ghafur Nusantara jaya Gemah musabaqah tilawatil Quran pancaran ilahi cinta pada Allah Nabi dan negara wajib bagi kita limpah ruah bumi Indonesia adil makmur sentosa badatun thayyibatun walaupun ghafur pasti terlaksana Musabaqah tilawatil Quran jaya firman suci Tuhan Pancasila sakti bagi kita semua Indonesia jaya limpah ruah alam kaya raya bahagia semua badatun thayyibatun walaupun ghafur cita-cita kita cita-cita kita Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kesuksesan penyelenggaraan MTQ ke-36, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Subang kepada Kiai Haji Musa Mutakin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما أظهرنا وما أسررنا وما أخفينا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعطنا رضاك في الدنيا والآخرة، واختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وتغر النعماء وسوء القضاء، ونعوذ بك من جميع المكاره والأسواء، ونسألك اللهم خير العطاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير، إنك على كل شيء قدير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua LPTKI Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Panitia MTQ ke-36 kepada Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI kami silahkan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, Gubernur Jawa Barat beserta istri Ibu Atalia Ridwan Kamil. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, yang saya hormati Ketua LPTKI Nasional, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini Bapak Kapolda hadir secara pribadi, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan, yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati dan saya banggakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang beserta istri, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Subang, yang saya hormati para Bupati dan Wali Kota seluruh Jawa Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Subang, yang saya hormati Ketua LPTKI Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat, yang saya hormati, yang saya banggakan para kiai, ulama, dewan hakim, dan juga hadirin tamu undangan pembukaan MTQ ke-36 yang hadir secara pribadi ataupun yang hadir di ruang virtual, antara lain para kepala perangkat daerah di kabupaten dan juga provinsi beserta seluruh kafilah dari seluruh kabupaten kota peserta MTQ ke-36. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama menyertai acara pembukaan MTQ ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 di Kabupaten Subang. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini kami selaku panitia pelaksana menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar hukum. Yang pertama adalah keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 128 tahun 1982 dan nomor 44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 450 Kep 282 Yan Bansos tahun 2019 tentang kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019-2024. 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 41 Kep 471 Yan Bansos 2020 tentang perubahan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 451 Kep 131 Yan Bansos 2020 tentang penetapan Kabupaten Subang sebagai tempat penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran MTQ 36 tingkat Provinsi Jawa Barat. 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443.1 Yan Bansos 2020 tentang protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dalam pelaksanaan MTQ ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat. 5. Surat Keputusan Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Barat nomor 451 Kep 1 LPTQ 2020 tentang Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Barat. 6. Keputusan Bupati Kabupaten Subang nomor KB 03.03 Kep 19 Kesra 2020 tentang pembentukan panitia lokal pembantu penyelenggara MTQ ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat. B. Tujuan dari Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-36 adalah sebagai berikut. 1. Memasyarakatkan Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat. 2. Sebagai media dakwah dan syiar Islam dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam membaca, mengkaji, dan memahami nilai-nilai Al-Quran. 3. Mengembangkan kecintaan terhadap Al-Quran melalui para qori dan qori'ah, hafiz-hafizoh, mufasir, mufasiroh, para penulis kaligrafi dan penulis makalah kandungan Al-Quran sebagai bentuk mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran bagi kehidupan sehari-hari. 4. Menetapkan para peserta terbaik dari kabupaten kota se-Jawa Barat untuk mewakili Jawa Barat pada ajang MTQ tingkat nasional di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada bulan November tanggal 12 sampai 22 November tahun 2020. C. Tema pada pelaksanaan MTQ ke-36 adalah mewujudkan generasi Qurani menuju Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. D. Pelaksanaan. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang saya hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa sebelum dilaksanakan MTQ ini telah dilaksanakan pembinaan Dewan Hakim dan juga swab test untuk para panitia dan Dewan Hakim pada tanggal 27 Agustus 2020 di gedung LPTQ Subang dan juga orientasi Dewan Hakim pada sore tadi tanggal 4 September yang juga dilakukan pelantikannya. Selanjutnya Bapak Gubernur yang saya hormati, mengingat kondisi pandemi COVID-19, beberapa kegiatan diantaranya adalah pawai ta'aruf dan pameran produk bazar tidak kami laksanakan. Karena memang situasinya tidak memungkinkan dan kami semua panitia menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk menghindari kerumunan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 11 September 2020 dengan rangkaian kegiatan. Sore tadi sudah dilaksanakan pelantikan Dewan Hakim, kemudian pembukaan yang dilaksanakan pada malam hari ini
Dan teknis pelaksanaan pembukaan pada hari ini, pada malam ini secara langsung adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten Subang. Hadir juga Bupati Wali Kota se-Jawa Barat, Ketua LPTQ Kabupaten Kota, Kepala Kanwil Kemendag, Kepala Kemendag Kabupaten Kota, dan juga Dewan Hakim, serta para kafilah MTQ, ormas, serta masyarakat setempat mengikuti dan menyaksikan secara online melalui Zoom dan live streaming di channel YouTube LPTQ Jawa Barat serta Instagram LPTQ_Jabar. Upacara penutupan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 4 sore. Peserta yang akan mengikuti MTQ sebanyak 1.137 orang peserta, terdiri dari putra sebanyak 576 dan putri sebanyak 561 orang. Dewan Hakim sebanyak 145 orang, sekretaris majelis sebanyak 12 orang, panitera sebanyak 12 orang, dan panitia 50 orang, serta ofisial 270 orang utusan dari kabupaten kota se-Jawa Barat. Cabang yang diperlombakan meliputi 7, yaitu 1. Cabang tilawah Al-Quran, golongan anak, remaja, cacat netra, dan dewasa. 2. Cabang tahfidz Al-Quran, 1, 5, 10, 20, dan 30 juz. 3. Cabang tafsir Al-Quran, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. 4. Cabang fahmil Quran. 5. Cabang sahril Quran. 6. Cabang khot Al-Quran. Dan 7. Cabang karya tulis ilmiah Al-Quran atau KTIK. G. Sistem musabakoh. Musabakoh diselenggarakan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final, kecuali cabang fahmil Quran dan musabakoh karya tulis ilmiah Al-Quran diselenggarakan dalam 3 babak, yaitu penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang saya hormati, tamu undangan yang kami banggakan, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Subang beserta seluruh jajaran dan juga mitra yang telah sama-sama berusaha untuk mensukseskan kegiatan MTQ ke-36 tingkat Jawa Barat. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan, dan mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi MTQ ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 di Kabupaten Subang. Atas perhatiannya dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat beberapa kekurangan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan Bapak, telah kita simak laporan Ketua LPTQ Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Panitia MTQ ke-36. Selanjutnya sambutan selamat datang Bupati Subang kepada Bapak Haji Ruhimat, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur, di Subang ini lagi sedang tumbuh berkembang semangat gotong royong, sehingga kami memiliki salam Subang yang mana kalau saya ucapkan rakyat Subang pasti dijawab gotong royong. Dan kalau saya ucapkan Subang, pasti dijawab keinginan harapannya jaya, istimewa, dan sejahtera. Sehingga disingkat dengan Jawara. Mohon maaf, izin saya untuk menyampaikan salam Subang dulu. Rakyat Subang, Subang, jaya, istimewa, sejahtera, insya Allah, amin. Dan tentunya terkait salam Jawa Barat
pasti kalau saya ucapkan Jabar, pasti dijawab juara lahir batin insya Allah. Jabar, juara lahir batin insya Allah, amin. Yang terhormat, yang kita sama-sama banggakan, Bapak Gubernur Jawa Barat beserta istri, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Barat, yang saya hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati staf ahli Gubernur Jawa Barat, yang saya hormati asisten daerah kepala perangkat daerah dan kepala biro pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua MUI Jawa Barat, para bupati dan wali kota, tentunya sahabat-sahabat saya yang berbahagia, yang saya hormati, dan para wakil bupati se-Provinsi Jawa Barat beserta Sekda yang saya hormati, jajaran Forkopimda Kabupaten Subang yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentunya pada malam ini saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Subang mengucapkan kepada para tamu semuanya, wabil khusus Pak Gubernur beserta istri, Wilujeng Sumbing di Kabupaten Subang, ahlan wa sahlan kepada Bapak Gubernur dan panitia MTQ Provinsi Jawa Barat serta seluruh kapilah peserta MTQ ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang berasal dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Dengan pertimbangan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Subang, dari penyebaran COVID-19, penyelenggaraan MTQ ke-36 ditunda untuk sementara. Yang semula dijadwalkan bulan April 2020 menjadi bulan September 2020. Penyelenggaraan MTQ tingkat Jawa Barat tahun 2020 dilaksanakan berbeda dengan sebelumnya. Kali ini dilaksanakan secara sederhana dan penuh keterbatasan dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada mobilisasi massa berupa pawai ta'aruf, dilakukan pembatasan peserta pada setiap harinya. Semoga pelaksanaan MTQ di tengah kondisi pandemi COVID-19 tidak mengurangi makna penyelenggaraan MTQ, yaitu membumikan Al-Quran dalam rangka mewujudkan generasi Quran menuju Jabar juara lahir batin dan Subang jawara jaya istimewa dan sejahtera. Saya sangat bangga Kabupaten Subang ditunjuk
sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat Jawa Barat tahun 2020. Setelah 30 tahun, setelah 36 tahun yang lalu, akhirnya Kabupaten Subang dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat Jawa Barat. Semoga seluruh peserta merasa nyaman dan tentram berada di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, saya mohon dukungan dan doa serta mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang untuk bersama-sama mensukseskan jalannya MTQ ke-36 tingkat Jawa Barat tahun 2020. Mari kita ciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan Qur'ani untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin dan tentunya Subang Jawara. Peserta MTQ dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Kabupaten Subang selain menjadi daerah industri dan tetap untuk menjadi lumbung padi nasional, juga dipercaya oleh Kementerian Agama sebagai kabupaten yang ditunjuk untuk pembangunan sumber daya manusia yang islami, yaitu akan dibangunnya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia dan Universitas Islam Negeri di Subang. Selain itu, akan dibangun pula tower observasi bulan Badan Hisab Ruhiyat di Pondok Bali sebagai lokasi pemantau hilal. Terkait akan hal itu, semoga pembangunan infrastruktur pendidikan agama menjadi magnet kedua setelah Patimban untuk menarik perhatian masyarakat Jawa Barat nasional maupun internasional. Peserta MTQ dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan MTQ ke-36 tingkat Jawa Barat tahun 2020 tentu akan menjadi ajang bersilaturahmi, merajut ukhuwah Islamiyah dan menjadi momen penting dalam mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Saya memohon maaf apabila dalam penerimaan dan penyediaan tempat penyelenggaraan belum bisa memuaskan dan belum bisa maksimal. Bagi peserta khususnya Kapilah Kabupaten Subang, saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Semoga sukses dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu dan Bapak kita mendengar ada salam Subang. Ketika misalnya saya menyebutkan rakyat Subang, dijawab gotong royong. Ketika saya bilang Subang, Jawara, dan Jabar juara. Kita cek semangatnya Ibu dan Bapak sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Rakyat Subang, gotong royong. Subang, Jabar, juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Ibu dan Bapak yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua LPTQ Pusat kepada Bapak Dr. Haji Juraidi MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahu ila akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Ibu, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Pak Ketua LPTQ Provinsi Jawa Barat, Bapak-bapak para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir di tempat ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga bisa hadir di tempat ini, di kantor Bupati, di halaman kantor Bupati Subang dalam rangka pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-36 Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga akhir zaman. Bapak Gubernur, Bapak Gubernur yang saya hormati, atas nama Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Nasional, kami memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran ke-36 Provinsi Jawa Barat ini. Kami melihat dan merasakan banyak sekali kontribusi dari Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Nasional maupun pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran tingkat nasional. Banyak sekali qari-qari'ah, hafidh, hafizah, mufassir, mufassirah, para peserta MTQ dari Provinsi Jawa Barat yang menjadi juara di tingkat nasional, kemudian juga menjadi juara di tingkat internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, tentu kami dari pusat sangat berbahagia dan saya merasa berkewajiban hadir memenuhi undangan panitia pada malam hari ini sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih LPTQ Nasional kepada Provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Musabaqah Tilawatul Quran bukan saja untuk menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, juga kegiatan ini merupakan bentuk silaturahim dan juga pengikat antar kita sesama warga bangsa. Dia mempunyai nilai kohesivitas yang sangat tinggi, ya. Bukan saja bagi umat Islam tetapi juga seluruh umat beragama di Indonesia. Al-Quran mampu menyatukan kita. Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu Allah yang mempunyai nilai-nilai kolektivitas, yang mempunyai nilai-nilai kesamaan, persatuan dan kesatuan, tidak membedakan kelas. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surah Al-Hujurat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karena itu Musabaqah Tilawatul Quran ini perlu kita abadikan, perlu kita laksanakan di setiap tingkatan, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan juga nasional, bahkan di tingkat internasional. Karena sangat dirasakan manfaatnya dalam rangka untuk syiar Islam sekaligus juga persatuan dan kesatuan di antara kita.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahun ini memang berbeda pelaksanaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sadar betul bahwa inilah juga bagian daripada kita mengimani dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Keadaan COVID-19 ini sebenarnya adalah mengkonfirmasi isi kandungan Al-Quran. Antara lain Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini informasi Al-Quran. Dan COVID-19 mengkonfirmasinya. Benar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita sudah berencana secara matang untuk melaksanakan satu kegiatan termasuk pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Barat yang rencananya bulan April, tapi ternyata tidak terlaksana. Jadi betul manusia itu pandai merencana, tetapi keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkonfirmasi isi dari Al-Quran, informasi Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini semakin meyakinkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, hanya Allah yang maha besar, sehingga kita mau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat ini menginspirasi kita untuk lebih mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Demikian sambutan saya atas nama Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran tingkat nasional Ditjen Bimas Islam. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap pelaksanaan musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 21 November bisa terlaksana dengan baik dan utusan Jawa Barat bisa menjadi juara insya Allah. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Juraidi MA selaku Ketua LPTQ Pusat yang telah menyampaikan sambutannya. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat. Dilanjutkan peresmian pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-36 kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Bapak Bupati Subang beserta Ibu dan seluruh jajaran dari pemerintah Kabupaten Subang yang punya slogan Jawara, Jaya Istimewa Sejahtera. Sama dengan Jawa Barat juara, hanya Jawa Barat bukan singkatan, jadi saya jadi kepikiran ini singkatannya apa juara. Mungkin jujur, adil, gembira mungkin. Asal jangan julid, amit-amit, loba gara-gara. Tapi semboyan itu penting Bapak Ibu. Karena itu kalimat baik, kalau dibisikan jadi doa, kalau diteriakan jadi semangat, kira-kira gitu. Ya.
Yang saya hormati sahabat saya dalam membangun Jawa Barat, Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Ruzanul Ulum. Yang saya hormati para pimpinan di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, khususon hadir Pak Kapolda, tepuk tangan buat Pak Kapolda. Saya doakan, ini beban polisi lagi berat, ku COVID sudah berat, ku pilkada ayeuna bertambah, karena track record Jawa Barat, kalau urusan demokrasi, perhelatan selalu damai kondusif. Ya. Istilahnya tidak ada darah yang tumpah, tidak ada peluru yang lepas, tidak ada kaca yang pecah. Mudah-mudahan track record itu saya doakan selalu hadir oleh Pak Kapolda. Yang saya hormati, hadir di sini rombongan saya, ada Pak Sekda, ya, Pak Setiawan Wangsaatmaja, dan tentunya bersama Ibu Dewi Sartika yang tadi menyampaikan selaku Ketua Panitia. Karena ex officio di Asda 1 ya, kurang lebih seperti itu. Yang saya hormati, hadir di sini para Bupati Wali Kota, hatur nuhun, alhamdulillah. Walaupun kalau pakai masker, saya cuma bisa lihat raut-raut garis-garis di bawah matanya. Ya, mohon maaf. Dan Pak Ruhimat ini paling senang kalau Bapak Ibu sebagai kepala daerah datang, kan bawa rombongan. Jadi SPJ-nya tolong dihabiskan untuk menjaga ekonomi Subang, hatur lumayan ya. Hotel lagi para Rino Pak tadi kemana-mana, ya, ada yang tidur di mobil segala. Yang saya hormati Forkompinda Subang juga tentunya, ya, yang membantu Pak Bupati. Dan terkhusus tadi saya sampaikan hormat pada Bapak Dr. Juraidi selaku pembina di LPTK Pusat yang tentunya mendoakan kita tadi ya agar Jabar bisa juara di MTQ tingkat nasional di Padang ya. Amin. Makanya saya titip Pak, dalam dunia kompetisi itu ada 2 dalil. 1 tips, 2 trik, kira-kira begitu kalau bahasa Inggris. Kalau tips mah daya kompetisi yang datang dari kita sendiri. Kalau trik mah pinter-pinter kita melihat suasana. Oh iya juri hobina makan naon, orang suguhan kadinya. Oh iya resepna kumaha. Nah itu trik namanya. Jadi dalam dunia kompetisi dua-dua harus dikuasai. Kualitas bagus tapi juga selalu ada sesuatu di belakang yang kita harus pahami lah ya. Bahasa kalbu. Yang saya hormati Kakanwil Kemendak Jabar, Pak Dr. Adib, beserta jajaran, juga perwakilan para ulama yang saya banggakan, salah satunya Ketua PWNU hadir, alhamdulillah, Pak Kiai Hasan Nuri Hidayatullah, juga Ketua PW Muhammadiyah, Pak Suhada hadir, dan tentu yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan karena tadi Pak Bupati lupa baca pantun, jadi saya bacakan mewakili Pak Bupati. Heureuina kitu. Membawa rantang untuk makan siang, isinya nasi, teri, dan sop kaki. Selamat datang di Kabupaten Subang, mari berkompetisi di acara MTQ. Di laut banyak ikan dan cumi-cumi. Ikan dimakan oleh para nelayan. Mari lahirkan generasi Islami melalui gerakan cinta Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pandangan saya. Pertama, hidup kalau mau selamat, lakukan semua hal sesuai syariat. Itu aja. Apalagi Bapak Ibu ini banyak pemimpin politik, saya paham karena saya berada di dalamnya. Kalau ikut omongan manusia Pak, nggak akan pernah beres kerja kita. Pasti diomongkan.
gawe diomongkeun, teu gawe komo nya leuwih diomongkeun. Yang penting tidak melanggar syariat, itu aja. Itu patokan saya pribadi, selama tidak melenceng dari etika hukum syariat, siapapun mau membicarakan silakan saja. Ya, sunatullahnya begitu. Nah, salah satu dasar kita hidup ini tentu harus berdasarkan syariat yang kita yakini. Al-Quran ini dalam pandangan saya ada 3, ya. Harus rajin dibaca, harus rajin dimuliakan seperti sekarang, dan harus rajin diamalkan. Sebenarnya kalau tidak jauh hidup kita dari 3 hal tadi, semua jawaban ada. Ya. Saya sudah kirimkan nota protes, walaupun kapasitas saya gubernur. Saya protes ke negara Norwegia dan Swedia yang membiarkan terjadinya pelecehan terhadap Al-Quran, ya, dengan diludahi, dibakar, dan sebagainya. Alasannya itu kebebasan, tapi menurut kita hidup ini ada batasnya. Kalau kita hidup sebebas-bebasnya, apa bedanya dengan binatang? Manusia itu dijaga oleh etika, aturan, dan nilai-nilai. Ya. Saya sudah sampaikan, ya, diterima tidak terima, maka kewajiban sebagai pemimpin muslim sudah saya sampaikan. Karena saya meyakini agama apapun akan sangat marah kalau kitab sucinya dilecehkan. Bagi saya hikmahnya apa? Perbedaan itu rahmat. Jadi kalau berbeda, dialog saja. Mari kita bicara. Jangan menyampaikan perbedaan-perbedaan dengan provokasi gitu, ya. Itulah kenapa dunia itu damai-damai, Pak, ya. Karena dari zaman dulu sampai sekarang isunya masih sama, ya. Selalu membesar-besarkan perbedaan, mengecil-ngecilkan persamaan. Kan kita kalau tidak bersaudara dalam keimanan, kita kan bersaudara dalam kemanusiaan. Ya. Nah, itu satu. Itulah kenapa Bapak Ibu, Jawa Barat itu ditulisnya juara lahir batin. Karena kami menyadari hidup ini bukan hanya urusan dunia saja. COVID ini mengajarkan negara-negara yang hidupnya hanya membangun urusan dunia, ternyata porak-poranda juga melebihi kita, Pak. Saya sebut Amerika Serikat, Pak. Urusan dunianya memang maju, karena saya pernah tinggal di sana bertahun-tahun. Teknologi, nah, yang media sosial orang kan buatan Amerika wungkul. Tapi kerusuhannya lebih ngeri dari Indonesia. Gara-gara pelecehan rasialis, kan? Habluminanasnya tidak dijadikan sebuah panduan. Bapak Ibu kalau mendarat di Amerika hari ini, di kotanya Pak banyak gelandangan, Pak. Lebih bersihan kota-kota Indonesia, karena gelandangan kita urus oleh Puskesos, oleh sila kelima keadilan sosial. Di sana mah nggak ada, karena ekonominya kapitalis. Nu benghar-benghar, yang miskin tertinggal. Nah, itulah kenapa saya meyakini Pancasila itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya tidak melihat ada hal-hal yang tidak lengkap di Indonesia. Saya sholat Jumat di Maroko, Pak, negeri Islam, Pak. Itu khotbah Jum'ahnya cuma 1, Pak. Dibacakan oleh khotibnya. Saya tanya, kunaon jika dibaca, memang wajib dari Kemenagnya. Jadi semua masjid ceramah di sholat Jumat cuma 1. Kan kita mah lebih bebas, silahkan bertopik-topik, kan. Jadi sebenarnya sudah luar biasa. Ya. Jadi poin saya, ada negara-negara yang urusan lahir diurus, batinnya tidak, hasilnya juga gitu. Jadi ayeuna mah tong gampang kagum ke negara orang, Pak. Ku COVID mah ketahuan borok-borok dan kelemahannya. Mungkin ya
Karena COVID ini kan urutannya gini Pak, krisis kesehatan, kemudian krisis ekonomi, kemudian krisis sosial, kemudian krisis politik. Jadi kalau Donald Trump kalah di Amerika, itu sudah kesehatannya Amerika paling parah, ekonominya butuh 7.000 triliun untuk balik lagi lebih parah dari kita. Sosialnya, kota-kotanya dibakar, pemilu eleh, benar gitu ya. Itu contoh. Nah mudah-mudahan kita mah dengan COVID ini menjaga agar kesehatan dan ekonomi tidak krisis, walaupun definisi berhasilnya semua orang juga masih belajar. Ya, apakah virusnya bermutasi, kenapa di sini, jadi panjang lah. Tapi saya tadi sambil dengar Pak Bupati bercerita, saya mengambil hikmah Pak Bupati, karena ini adalah acara MTQ yang paling sederhana. Ya, sehingga saya berpikir jangan-jangan COVID ini memberikan hikmah bahwa hidup itu jangan-jangan secukupnya aja gitu. Jangan-jangan yang gebiar-gebiar begitu mungkin itu terlalu berlebihan. Jangan-jangan dengan begini malah kualitas kompetisinya lebih baik itu. Ini mas saya ngambil optimisnya kan begitu ya. Karena ibu saya mengajarkan hidup harus selalu optimis. Kalau mau pintar bergaul dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau negatif bergaul dengan orang-orang julid, pasti hidupnya negatif. Segala dikomplain. Tapi kalau mau optimis, bergaulnya dengan Gubernur Jawa Barat, insya Allah optimis. Walaupun hidup susah, duit refocusing, optimis weh gitu ya. Dapat weh pinjaman 0%, 2 triliun, alhamdulillah. Bisa balik lagi kepada bantuan keuangan Bapak Ibu semua. Nah, hikmah kedua MTQ ini adalah tidak ada hidup tanpa kompetisi. Ya. Jadi silakan berlomba-lomba karena hidup itu pada dasarnya berkompetisi. Saya dengan Pak UU berkompetisi di Pilgub kalau politik praktis. Pak Odet juga sama, ya. Pak Doni di Sumedang dan semua, karena hidup berkompetisi. Saya meminang istri saya juga harus mengarahkan 42 jejaka. Maka bulan depan akan rilis Pak novelnya, judulnya Lelaki ke-42. Saya juga baru tahu setelah menikah bahwa saya urutan pang panerina. Jadi hidup adalah kompetisi. Kalau menang jangan jumawa kan begitu. Kalau kalah introspeksi kan ya. Karena pemenang ya cuman sedikit ya. Jadi tolong introspeksi. Karena saya monitor ini kan acara 2 tahun sekali. Jadi kalau tadi Pak Bupati bilang setelah 30 tahun baru Subangda, memang 27 daerah kali 2 tahun sabaraha. 54 tahun. Jadi yang nanti Bupati berikutnya di Subang MTQ-nya 54 tahun mendatang kira-kira begitu. Kalau mau adil diurut semua daerah kali 2 tahun. Ya. Jadi mari perkuat semangat kompetisi. Kata juara, kata jawara adalah semangat supaya kita juara dalam hal kebaikan. Gitu. Terakhir dari saya, COVID adalah ujian kepemimpinan. Saya paham betul lah isi batin para pengambil keputusan, saya istilahkan ya. Baik level sekda, Pak Ema, baik level wali kota, level Kapolda, semua pengambil keputusan. Sulit, 6 bulan lahir batin. Ya, saya doakan sehat secara fisik, saya doakan tabah secara batin, saya doakan tidak patah Pak dalam ujian COVID. Ya, karena ada yang patah juga, ada yang patah, ada yang stres, ada yang marah. Mudah-mudahan Jawa Barat mah karena saroleh lah ya dan soleha harusnya lebih terjaga, apalagi kita jaga nih kekompakan ya dengan silih asah, silih asih, silih asuh, itu terasa di COVID ini. Hari ini COVID naik turun, jadi saya titip, saya selalu bilang COVID itu seperti ronda 24 jam, kita capek sedikit, lengah sedikit, maling masuk Pak. Jadi sekarang lagi momen kita capek, tapi titip, pemimpin mah jangan memperlihatkan capek ya. Tetap terus optimis. Hari ini kita lagi naik trennya Pak, saya juga lagi kebat-kebit khawatir
Mudah-mudahan semua bisa bergerak. Rumusnya hanya 2 dengan 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian tracing, testing, isolasi, hanya itu. Ya. Sambil menunggu, doakan vaksin datang di bulan Januari. Karena saya dan Pak Kapolda, Pangdam, Kajati jadi relawan, mohon doanya. Kami sudah disuntik 1 kali, minggu depan kita disuntik lagi. Saya tidak tahu hasilnya. Katanya kalau imunitasnya naik 90%, berarti vaksin bisa diproduksi. Tapi kalau gagal, ya kita juga bingung ini mau endingnya di mana, juga agak repot. Nah, makanya kita optimis ya dengan ikhtiar dan doa, mudah-mudahan tes vaksin berhasil sehingga nanti semua rakyat Jawa Barat dan Indonesia bisa mendapatkan. Istri saya tanya, kumaha dampaknya? Ya kadang-kadang naon dirasa, kan begitu ya. Apakah karena vaksin tidak? Saya juga tidak hafal. Tapi jadi gampang tunduh, sempat. Hobi makan ada gitu. Yang pasti mengidam beli motor lagi itu ada. Apakah karena vaksin saya tidak tahu, tapi saya sudah sampaikan dan sudah mendapat persetujuan. Jadi Bapak Ibu, itulah hikmah MTQ ini, mari berkompetisi, dan hikmah MTQ saat COVID, mari kita berprestasi dalam keterbatasan dan kesederhanaan, kan kira-kira begitu ya. Dan ujung-ujungnya ini jangan jadi seremoni, kita didik generasi Qurani ini dengan maghrib mengaji, ya, dengan MTQ apapun, supaya kita menjadi bangsa yang baldatun toibatun warabun ghafur. Kita akan menjadi umat yang dijanjikan oleh Allah, ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kita ini Muslim adalah umat terbaik di antara semua umat manusia. Tinggal dibuktikan. Juara modernnya, juara juga lahiriah dan batiniah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sudah makan buah pepaya, jangan lupa minum es selasih. Demikian sambutan dari saya, hatur nuhun dan terima kasih. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak untuk tetap berada di atas panggung dan mohon berkenan untuk mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar, Sekda Provinsi Jabar, Bupati Subang, Ketua LPTQ Jabar, Ketua LPTQ Pusat dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat untuk mendampingi Gubernur Jawa Barat membuka secara resmi MTQ ke-36 ditandai dengan pemukulan beduk. Ya, saya lupa tadi satu terima kasih. Tepuk tangan untuk BJB Syariah sebagai sponsor, ya. Kita doakan BJB Syariah selalu sukses, ya, dalam mengemban ekonomi umat dan juga pembangunan Jawa Barat. Atur. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak, kami persilakan dan mohon izin. Baik, kita akan bersama-sama menghitung mundur Bapak untuk peresmian MTQ ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat ditandai dengan pemukulan beduk dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan Ibu Bapak, hadirin berbahagia. Alhamdulillah, dengan ditandai pemukulan beduk oleh Gubernur Jawa Barat, Musabaqah Tilawatil Quran ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 telah resmi dibuka. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Bapak untuk foto bersama. Kami persilahkan untuk rekan-rekan media berada di tempat masing-masing untuk mengambil foto dokumentasi. Ibu dan Bapak yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 demi mewujudkan generasi Qurani menuju Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kita doakan mudah-mudahan MTQ ke-36 berjalan dengan lancar dan sukses, dan Ibu Bapak semoga Jabar juara akan bergelora di MTQ Nasional di Padang tahun 2020. Akhir kata saya Adikus pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar
juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kasadayana.